Selamat pagi, selamat siang, selamat malam siswa-siswi saya dimanapun kalian berada. Kita lanjutkan proses belajar dari rumah kalian dengan melanjutkan materi persamaan trigonometri yang bisa kita ubah dan kita pandang sebagai persamaan kuadrat. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Sebagai contohnya adalah persamaan trigonometri yang saya suguhkan. Yang pertama, kalian nggak usah bingung dengan notasi cos kuadrat theta, yang artinya cos theta yang dikuadratkan. Dengan memisalkan cos theta sebagai variabel baru yaitu x, maka kita bisa melihat dia sebagai persamaan kuadrat, di mana A-nya adalah 2, B-nya min 5, sementara konstanta C adalah 2. Sementara contoh yang kedua, A-nya adalah min 2, B-nya adalah 1, konstanta C-nya 0. Contoh yang ketiga, A-nya adalah 2, B-nya 0, sementara min 6 ini sebagai konstanta. Cara menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk ini adalah dengan cara pemfaktoran atau melengkapkan kuadrat sempurna atau rumus ABC yang sudah kalian familiar di SMP kelas 9 semester 1 atau semester 2. Kemudian karena dia persamaan trigonometri, maka kita harus ubah atau kita kembalikan ke bentuk dasar, 3 bentuk dasar persamaan trigonometri, yaitu sinus, kosinus, dan tangen, A1, A2, dan A3 ya. Ada materi prasyarat ya, ada 8 yang bisa kalian gunakan dalam menyelesaikan materi ini, yaitu yang pertama kosekan X sama dengan 1 per sin X, yang kedua sekan X sama dengan 1 per cos X, yang ketiga kotangan X sama dengan 1 per tan X, yang keempat tan X sama dengan sin X per cos X, yang kelima kotangan X sama dengan cos X per sin X, yang keenam sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1, yang ketujuh 1 plus tan kuadrat X sama dengan sekan kuadrat X, yang kedelapan 1 plus kotangan kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X. Kita coba aplikasikan ilmu ini ke dalam beberapa contoh berikut. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri berikut bila X terdefinisi dalam interval ini. Yang pertama kali kita baca adalah X, yaitu variabelnya ini dalam satuan radian. Sementara variabel inilah X yang kita akan cari ya. Sementara perbandingan trigonometrinya masih belum sama, yaitu sini tangen, sementara yang sini adalah sekan. Sehingga langkah pertama, tentu saja kita harus menyamakan perbandingan trigonometri ini ya. Tangen diubah ke sekan atau sekan yang diubah ke tangen. Paling mudah adalah sekan yang diubah ke tangen, karena akan kita kembalikan ke dalam bentuk dasar yang ketiga, yaitu bentuk dasar yang tangen. Sehingga kalau sekan diubah jadi tangen, maka ngiringnya mudah. Oke. Dari soal, maka sekan kuadrat X kita ubah ke tangen dengan menggunakan identitas ini ya. Jadi sekan kuadrat X kita ubah jadi 1 plus tan kuadrat X. Dengan menyederhanakan, membuka kurung ini, maka bentuknya akan menjadi lebih sederhana, 2 tan kuadrat X min 6 sama dengan 0. Kedua ruas kita bagi 2, didapatlah tan kuadrat X min 3 sama dengan 0. Nah, bentuk terakhir inilah bentuk persamaan kuadrat ya. Hati-hati dalam menyelesaikan bentuk ini karena biasanya sering keliru. Dengan menggunakan pemfaktoran, maka didapatlah tan X plus akar 3 dikali dengan tan X min akar 3. Kemudian didapatlah dua kemungkinan sesuai logika matematika, yaitu tan X sama dengan min akar 3 atau tan X sama dengan akar 3. Dari masing-masing kemungkinan itu kita selesaikan sendiri-sendiri. Untuk tan X sama dengan min akar 3, gunakan inverse fungsi tangen, didapatlah alfa yang cocok, yaitu min 1/3b. Dengan memasukkan tangen ini adalah hanya ada satu kemungkinan, yaitu X sama dengan alfa ini ya, plus K kali pi. Alfanya adalah sudutnya adalah min 1/3b. Dengan mensubstitusikan nilai K bulat yang cocok, hanya ada didapat dua nilai X yang memenuhi, yaitu K
kalau K-nya 1 didapat X 2/3pi, sementara kalau K-nya 2, 5/3pi. Kalau K-nya 0 negatif, 3, 4, dan seterusnya tidak memenuhi. Untuk kemungkinan yang kedua, tan X sama dengan akar 3. Untuk mencari alfa, gunakan inverse fungsi tangen. Alfa yang cocok adalah 1/3pi. Tangen hanya ada satu kemungkinan, yaitu X sama dengan alfa 1/3pi plus K kali pi. Sementara dengan mensubstitusikan K bulat yang cocok, hanya ada 2 X yang memenuhi, yaitu X 1/3pi dan X 4/3pi. Karena ditanya himpunan penyelesaian, kita susun XX tadi, ya, sudut tadi, mulai dari sudut terkecil sampai sudut yang terbesar. Kita lanjut ke soal yang kedua. Untuk interval 0 derajat kurang dari atau sama dengan theta kurang dari atau sama dengan 360 derajat, carilah semua theta yang memenuhi persamaan berikut. Kita lihat theta adalah variabelnya, dalam hal ini sudut, dan satuan sudutnya dalam derajat. Theta berada di sini, itu yang akan kita cari, ya, berapa sudut-sudut yang memenuhi dari persamaan trigonometri ini. Nah, perbandingan trigonometrinya masih belum sama. Ini adalah kosinus, sementara ini adalah sinus. Sehingga kita harus ubah perbandingan trigonometri tersebut sehingga sama. Paling mudah dengan memanfaatkan identitas trigonometri ini, maka diubah cos kuadrat X 1 min cos kuadrat X ini, cos kuadrat X ini diubah menjadi sinus, ya. Jadi 1 min cos kuadrat X ini kita ubah jadi sin kuadrat X. Baris yang kedua didapatkan dengan memfaktorkan, ya, atau mengeluarkan 2 ini. 2 ini adalah faktor yang sama dari 2 suku pada ruas kiri. Jadi 2 kita keluarkan, 2 dikali 1 min cos kuadrat theta. Yang ruas kanan tetap sin theta, ya. Kemudian dengan menggunakan identitas yang ini tadi, 1 min cos kuadrat theta akan bisa kita ubah dalam sin kuadrat theta. Sehingga 2 sin kuadrat theta sama dengan sin theta. Kemudian kita kumpulkan ke ruas kiri, maka persamaan akan menjadi 2 sin kuadrat theta min sin theta sama dengan 0. Nah, bentuk inilah bentuk persamaan trigonometri yang bisa dilihat sebagai persamaan kuadrat, ya. Sehingga kita faktorkan pakai cara pemfaktoran, ya. Suku yang sama, faktor yang sama dari 2 suku ini adalah sin theta. Kita keluarkan sin tetanya, sehingga menjadi sin theta yang dikali 2 sin theta yang dikurangi 1. Dengan menggunakan logika matematik, maka sin theta sama dengan 0, sementara yang kemungkinan kedua adalah 2 sin theta min 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita menggunakan inverse fungsi sinus, maka didapatlah bentuk dasar yang pertama, yaitu sin theta sama dengan sin 0 derajat. Sementara yang ini kita sederhanakan, sin theta sama dengan setengah, gunakan inverse fungsi sinus, maka didapat bentuk persamaan trigonometri dasar yang pertama, A1, yaitu sin theta sama dengan sin 30 derajat. Masing-masing kemungkinan ini kita selesaikan. Oke, kemungkinan pertama dan kemungkinan kedua masing-masing ada 2 step, ya. Oleh karena itu kita melakukan 4 langkah, ya. Step pertama, step kedua, step ketiga, step keempat. Masing-masing kita harus cari. Nah, step pertama pada kemungkinan pertama, tentu saja alfanya adalah 0, karena sin berarti ada 2 kemungkinan, sini alfa, sini adalah 180 min alfa. Oke. Step yang pertama, kemungkinan pertama, didapatlah bentuk theta sama dengan K kali 360 derajat. Sementara step yang kedua, kemungkinan pertama, bisa sederhanakan jadi theta sama dengan 180 derajat plus K kali 360 derajat. Dengan coba-coba nilai K bulat yang cocok, maka didapatlah 3 nilai theta yang memenuhi pada kemungkinan pertama, yaitu 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Tentu saja untuk nilai K yang lain tidak ada nilai theta yang memenuhi, karena tetanya haruslah dari 0 derajat sampai 360 derajat. Kemudian untuk kemungkinan yang kedua ada 2 step juga, ya. Perbandingan persamaan trigonometri bentuk dasar yang pertama
Ini alfanya, berarti yang kemudian step yang pertama adalah alfa, step yang kedua adalah 180 min alfa. Dari bentukan ini kita bisa mencari theta 30 derajat dengan cara substitusi nilai K sama dengan 0. Sementara untuk KK yang lain tidak memenuhi. Kemudian untuk yang step yang kedua, pada kemungkinan yang kedua, theta bisa kita sederhanakan menjadi theta sama dengan 150 derajat plus K kali 360 derajat. Nah, ini hanya didapatkan nilai theta 150 derajat untuk K-nya 0. Untuk K yang lain juga tidak memenuhi. Oleh karena itu, kita sudah mendapatkan 5 theta yang memenuhi persamaan trigonometri pada soal yang kedua. Jadi semua nilai theta yang memenuhi pada soal yang kedua adalah 0 derajat, 30 derajat, 150 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Oke, materi cukup itu. Sekarang kita aplikasikan ilmu kalian untuk mengerjakan tugas yang ketiga. Ada 3 soal, tapi ada 4 pertanyaan seperti biasa. Kerjakan lengkap dengan caranya di buku catatan, scan semua jawaban kamu, dan foto atau screenshot belajar kamu saat mengerjakan soal atau melihat video YouTube ini atau VidCon lewat Google Meet kemarin ya, dengan cam scanner. Kemudian buat semua jawaban dan foto dalam satu file PDF, kemudian upload ke link tugas 3. Sekian saja materi saya kali ini. Untuk pesannya saya ambil dari pesan Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati pada peringatan Hari Anak Nasional tahun 2020 Juli kemarin. Ingatlah masa-masa ini sebagai sejarah hidupmu ke depan, di mana kalian bertahan, belajar bangkit, dan menjadi pahlawan dalam kehidupan. Kalian harapan ayah bunda, kalian harapan bangsa, kalianlah masa depan Indonesia. Tetap semangat, tetap sehat, mari bersama-sama melawan COVID-19 dengan belajar dari rumah, pantang mengeluh, dan terus berkarya. Oke, sampai jumpa dengan materi-materi selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.